Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzarik Nismaratiananda, nomor absen 18 dari kelas 10D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit, yang kedua masa kejayaan, yang ketiga fase kemunduran, yang keempat bukti peninggalan. Yang pertama ini ada latar belakang. Latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit adalah keinginan Raden Wijaya untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatawang. Pada pertengahan 1292, Kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatawang, Raja Bawahan di Kediri. Saat itu Raden Wijaya ditunjuk oleh Raja Kartanegara untuk memimpin pasukan Singasari melawan pasukan Jayakatawang yang datang dari arah utara. Akibat serangan Jayakatawang, Raja Kartanegara gugur dan kerajaan Singasari pun runtuh. Berakhirnya riwayat kerajaan Singasari memaksa Raden Wijaya melarikan diri. Kendati demikian, ia bertekad untuk kembali dan menghidupkan kerajaan leluhurnya. Selama dalam pelarian, Raden Wijaya dilindungi oleh pasukannya yang tersisa dan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya untuk menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatawang. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan dari Jayakatawang setelah berpura-pura menyerahkan diri. Setelah permintaannya dikabulkan, Raden Wijaya membuka daerah tarik menjadi desa dengan nama Majapahit. Pada sekitar Maret 1293, pasukan Mongol diadu dengan pasukan Jayakatawang. Dalam hitungan hari, pasukan Mongol berhasil membuat Jayakatawang menyerahkan diri dengan tipu muslihat. Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol hingga menewaskan 3.000 tentara. Sisa pasukan Mongol pun terpaksa lari meninggalkan Pulau Jawa. Setelah kekuasaan Jayakatawang runtuh dan tentara Mongol pergi dari Jawa, Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit. Penobatan Raden Wijaya terjadi pada tanggal 10 November 1293 yang menandai berdirinya Kerajaan Majapahit didirikan di Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua ini ada masa kejayaan. Kerajaan Majapahit ini mencapai masa kejayaan pada tahun 1350 sampai 1389. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk memerintahkan Kerajaan Majapahit dengan tata pemerintahan yang teratur dan cermat. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan dan mampu menyatukan Nusantara. Mahapati Gajah Mada mencetuskan Sumpah Palapa yang berarti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan Filipina. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah yang berada di luar timur Jawa. Wilayah-wilayah yang dikuasai Majapahit tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Majapahit juga menjadi hubungan dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah pimpinan Mpu Nala. Dengan strategi dan kekuatan militer, Majapahit mampu menstabilkan wilayah dan memperluas wilayahnya. Majapahit juga menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor berupa lada dan garam. Nah, selanjutnya ada fase kemunduran.
Ini beberapa faktor yang menyebabkan fase kemunduran pada kerajaan Majapahit. Yang pertama ada kematian Hayam Wuruk. Melamahnya kekuasaan Majapahit itu dimulai setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan Mahapati Gajah Mada pada 1364. Selepas pemerintahan Raja keempat Majapahit tersebut, situasi kerajaan menjadi semakin tak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan pergolakan politik. Yang kedua ada konflik internal kerajaan Majapahit. Meski perang saudara telah usai, konflik internal kerajaan terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan. Salah satunya adalah pertentangan dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Majapahit semakin mengalami kemunduran. Yang ketiga ada penyebaran agama Islam. Kondisi Majapahit yang telah keropos akibat pertentangan internal kerajaan membuat pengaruh Islam semakin lebih mudah masuk ke Majapahit dan masyarakat Jawa. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang keempat, kemunculan kerajaan Demak. Pada tahun 1517 di bawah pimpinan Pati Unos, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut sekaligus menetapkan diri sebagai kekuatan baru di tanah Jawa. Yang kelima ada bangkitnya Malaka. Malaka saat itu menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India dan wilayah lainnya. Namun seiring hubungannya yang dekat dengan dinasti Ming, membuat jalur pelayaran Selat Malaka sulit disentuh oleh Majapahit. Yang keenam, tercetusnya Perang Paregreg. Pada sekitar 1404-1405, pecahlah perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg yang menewaskan Wirabumi. Kekalahan Wirabumi membuat kerajaan timur bersatu dengan barat, akan tetapi kerajaan Majapahit yang tetap merosot lantaran melemahnya kendali Majapahit dan lepasnya daerah-daerah taklukan di luar Jawa. Itu tadi adalah yang menyebabkan fase kemunduran kerajaan Majapahit. Yang selanjutnya ini ada bukti peninggalan dari kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada Kitab Negara Kertagama. Kekawinan Negara Kertagama ini dikarang oleh Empu Prapanca pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, tepatnya pada tahun 1365. Selain itu, kitab ini menceritakan asal-usul hubungan keluarga raja dan para pembesar negara, jalannya pemerintahan, serta kondisi sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan kerajaan Majapahit. Yang kedua ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma peninggalan kerajaan Majapahit ini ditulis oleh Empu Tantular juga pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Kitab Sutasoma bercerita mengenai Pangeran Sutasoma. Di dalamnya juga mengajarkan toleransi beragama, khususnya antara Hindu dan Buddha. Yang ketiga ada Candi Brahu. Candi Brahu ini terletak di desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto, yang pada masanya digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. Nama Brahu ini diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu yang merupakan sebutan bangunan suci. Yang keempat ini ada Prasasti Cangu. Prasasti Cangu ini atau Prasasti Trowulan adalah prasasti peninggalan kerajaan Majapahit yang berasal dari tahun Saka 1280 atau 1358 Masehi. Berdasarkan tahun pembuatannya, diketahui bahwa prasasti ini dikeluarkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Yang selanjutnya ini ada daftar pustaka. Latar belakang dari kerajaan Majapahit ini saya ambil dari
www.kompas.com. Yang selanjutnya masa kejayaan ini saya ambil dari kompas.com juga. Dan yang selanjutnya runtuhnya kerajaan Majapahit atau fase kemundurannya ini saya ambil dari cnnindonesia.com. Dan bentuk peninggalannya ini juga saya ambil dari kompas.com. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.